tadi yang dikejar di sini adalah kompetensi. Jadi bagus sekali ketika di usia ini anak-anak belajar skill-skill, kemampuan-kemampuan yang akan mendukung dia di masa depannya, baik secara akademis, hard skill maupun soft skill gitu ya. Penanaman karakter juga baik sekali ditanamkan di usia ini gitu. Ketika anak dia diberikan kesempatan untuk belajar, untuk mengembangkan kemampuan dia gitu. Misalnya orang tua melihat nih, oh oke, anaknya kayaknya ada bakat nih di bidang musik. Oke, dari SD ini mulai dimasukin ke sekolah musik, didukung hobinya dia kayak gitu ya. Akhirnya anak mengembangkan kompetensi di situ gitu. Nah, di sekolah pun juga seperti itu. Ketika difasilitasi gitu ya, sehingga anak bisa mencapai prestasi optimal dia di sekolah gitu. Orang tua bisa tahu lah anaknya ini tuh berprestasinya di area mana dan didukung ke arah situ. Jadi anak mengembangkan kompetensi. Kompetensi itu gak selalu melulu akademis ya, gak selalu kayak oh berarti harus ranking 1 dong, ranking 10, gak juga gitu. Maksudnya di area-area lain juga ada, misalnya kayak di musik, art, olahraga dan sebagainya kayak gitu. Biasanya kan kalau di usia SD itu mulai kelihatan kayak gitu kan. Nah, ketika orang tua mendukung dan menyediakan fasilitasnya kayak tadi, diikutkan dalam ekskul, terus habis itu diberikan pelajaran tambahan kayak gitu yang mendukung kemampuannya itu, maka anak akan mengembangkan kompetensi. Dimana ketika anak muncul kompetensi ini, muncul rasa bangga pada diri dia gitu, dia menguasai sesuatu, dan ini bagus untuk pengembangan konsep diri dia ke depan kayak gitu ya. Lomba-lomba boleh anak mulai coba untuk diikuti, tapi harap diingat bahwa bukan untuk ngejar menangnya kayak gitu ya. Kecuali kayak dulu nih memang ada satu teman saya gitu, adiknya ini jago banget gambar, hampir setiap minggu itu kerjaannya lomba gambar kayak gitu ya, dan biasanya menang gitu ya, karena emang dia punya bakat di situ, gambarnya emang bagus gitu, pialanya banyak banget gitu ya. Nah, salah satunya dari menang lomba ini memang akhirnya dapat hadiah juga gitu, dapat uang kayak gitu-gitu ya, dan memang bisa buat bantu keluarga lah kayak gitu. Nah, kalau itu kan kayak motivasinya beda, tapi kalau di sini saya mau tekankan kepada smart parents semua di sini, ketika anak mengikuti lomba, yang dikejar tuh bukan menangnya, tapi prosesnya gitu ya, gimana anak belajar berkompetisi gitu ya, belajar juga kalau dia menang atau kalah, sebenarnya anak sama-sama belajar sesuatu gitu ya. Ketika dia kalah, dia belajar menerima kekalahan gitu, dia belajar bahwa oke, memang ada orang-orang yang mungkin lebih bagus daripada dia gitu ya, sehingga itu akan keep dia humble dan rendah hati gitu, mau belajar terus. Ketika dia berhasil misalnya atau menang, ya dia juga belajar, oh oke, jadi ketika dia menang, apa aja yang dia lakukan supaya menang ya gitu. Itu menjadi bekal dia untuk nanti ke depannya, oke, kalau mau berhasil berarti ya itu tadi dia mesti latihan, dia mesti persiapan kayak gitu. Itu kan menjadi bekal dia di depan, ke depannya gitu. Jadi memang antara kesuksesan dan kegagalan ini perlu balance gitu, supaya anak itu bisa mengembangkan rasa rendah hati. Nah, hati-hati nih, rendah hati nggak sama dengan rendah diri ya. Rendah diri itu ibaratnya minder gitu, merasa diri dia nggak berharga, merasa diri dia nggak mampu, itu rendah diri. Tapi kalau rendah hati itu adalah dia tetap percaya diri, tapi dia tidak memandang rendah orang lain gitu. Dia tetap bisa menghargai orang lain gitu. Itu namanya rendah hati gitu. Jadi di sini yang ingin dikembangkan adalah rendah hati, bukan rendah diri ya. Nah, lalu fase yang gak kalah penting juga, ini adalah fase remaja nih, umur 10 sampai umur 20 tahun. Luas banget, karena remaja itu sebenarnya kebagi ya, ada pra-remaja, remaja, lalu remaja akhir gitu. Nah, ini adalah masa-masanya di mana proses pembentukan identitas gitu, di mana dipengaruhi dari fase-fase kehidupan sebelumnya juga gitu. Ketika di sini anak seorang remaja itu dia berhasil mendapatkan identitas yang sesuai dengan diri dia, maka muncul komitmen dan kestabilan. Biasanya apa yang terjadi di usia ini itu akan berpengaruh ke kehidupan dia seterusnya gitu ya. Dia melihat nih, misalnya kayak lihat di gambar ini gitu ya, dia sebenarnya mau jadi yang mana sih gitu ya. Apakah dia mau dilihat sebagai orang yang nerd gitu, misal smart,
rapi, teliti, atau dia mau modelnya tuh yang lebih santai, casual, art kayak gitu, atau dia mau dilihat sebagai apa ya gitu. Nah itu dia tentukan di fase ini, fase remaja gitu. Nah memang ketika membentuk identitas itu kan anak ini berusaha mencari mana yang sesuai buat dia kan. Gimana sih cara mencari mana yang sesuai dengan dia gitu? Tentunya perlu dilakukan banyak eksplorasi untuk dia tahu oh yang ini cocok, yang ini nggak cocok dengan dia gitu ya. Makanya di usia ini anak banyak jadinya coba-coba untuk melihat mana yang cocok buat dia. Nah ada juga tapi beberapa kasus di mana anak ini nggak diberikan kesempatan untuk coba-coba itu, eksplorasi itu, tapi identitasnya langsung diberikan dan dipaksakan oleh orang tuanya. Contohnya aja misalnya saya juga pernah ketemu mereka-mereka yang jurusan kuliahnya dipaksakan gitu, paling umum kan itu ya. Ngapain kamu, misalnya dia hobinya sebenarnya, yang pernah saya temuin tuh ini, dia sebenarnya passionnya di makeup, akhirnya jadi makeup artist gitu ya. Tapi ketika dia di masa remaja, orang tuanya itu dulu mau kuliah dokter, gak kesampean, dia dipaksa untuk masuk jurusan kedokteran gitu. Akhirnya dia menjalankan kuliah kedokteran itu gitu sampai udah koas juga. Cuman ya karena memang passionnya tidak di situ, rasanya nggak happy ketika menjalaninya gitu ya. Akhirnya dia pun dengan segala pergumulannya switch ke yang dia benar-benar sukain, yaitu jadi makeup artist, dan sukses di situ juga gitu ya. Nah itu adalah contoh ketika di masa remaja ini identitasnya dipaksakan oleh orang tuanya ya. Anak jadi itu merasa nggak nyaman, kedepannya juga merasa nggak bahagia dan nggak optimal jadinya kayak gitu. Karena itu bukan diri dia, ini diri dia yang dipaksakan dari orang lain gitu. Nah di sini pertemanan menjadi hal yang penting gitu ya. Anak melihat sebenarnya kelompok mana yang cocok sama dia ya, apakah teman-teman di organisasi keagamaan, apakah teman-teman di komunitas musik gitu ya, karena komunitas ini nih yang menjadi identitas dia. Oh aku nih anggota, misalnya aku pengurus gereja loh kayak gitu, berarti aku nih harus menjalankan sesuatu dengan baik-baik apa gimana kayak gitu, atau ya bagian dari kelompok itu tuh menjadi bagian dari identitas dia. Nah, makanya di sini orang tua juga perlu melihat gitu ya dengan siapa-siapa saja anak bergaul dan mengarahkan anak untuk masuk ke dalam komunitas-komunitas yang memang positif kayak gitu. Salah satunya ketika anak bergabung di komunitas keagamaan, aktif di situ sebenarnya merupakan wadah yang bagus banget bagi anak untuk mengembangkan identitas yang positif di dirinya gitu ya. Nah dan terakhir remaja itu memang butuh pengakuan, dia butuh diakui gitu dia siapa, butuh untuk diberikan apresiasi atas apa yang udah dia lakukan, dia capai gitu ya. Itu menguatkan identitas dirinya dia, pengakuan itu menguatkan identitas dirinya dia gitu ya. Dan identitas diri ini akan dia bawa sampai seterusnya. Nah setelah masuk remaja ini mulai baru masuk namanya fase dewasa gitu ya. Ini dewasa muda umur 20-39 tahun. Biasanya di sini orang-orang dewasa muda ya. Saya juga masih masuk di sini sebenarnya, masih 30-an umurnya. Nah ini kami ini baru lulus kuliah, baru memulai karir, baru mau memulai keluarga dan mungkin sedang memulai keluarga baru kayak gitu ya. Nah di sini yang dikembangkan itu adalah keintiman kayak gitu, adalah kasih gitu ya. Tantangannya adalah apakah ada keintiman atau jadinya kesepian gitu. Di sini kita tantangannya adalah bagaimana membangun relasi hubungan yang berkualitas dengan orang lain gitu. Nah ini dipengaruhi dari fase kehidupan sebelumnya yang remaja itu. Ketika remaja ini dia bisa punya identitas yang kuat, dia tahu siapa dia kayak gitu ya. Ketika di sini dia masuk ke fase ini gitu, dia akan lebih mudah untuk memilih pasangan mana yang cocok untuk dia kayak gitu ya, karena dia tahu kebutuhan dia apa, dia siapa yang nanti akan sesuai dengan dia gitu. Kalau ketika di fase sebelumnya identitasnya itu dipaksakan atau identitasnya sendiri dia nggak jelas dia siapa gitu ya, ketika menjalin hubungan dengan orang lain jadinya nggak firm kayak gitu ya. Jadinya karena dia sendiri nggak mengenal diri dia dengan baik, jadi dia juga nggak tahu siapa yang cocok buat dia sebenarnya kayak gitu. Oh dan yang mau saya tekankan di sini adalah membangun hubungan nggak selalu dengan pasangan ya, nggak selalu hubungan romantis atau misalnya dengan pasangan hidup gitu. Bisa juga dengan
keluarga dan teman. Karena di usia dewasa muda ini kan biasanya kita sudah mulai kerja gitu ya. Mungkin teman-temannya secara otomatis akan tersortir. Mungkin gak akan sebanyak dulu ketika kita masih anak-anak atau remaja gitu ya. Orang-orang yang sudah berteman lama dengan kita, udah kenal dengan kita dan bisa menerima kondisi kita, itu yang akan tersaring dan akan ada di sini gitu. Ketika orang dewasa muda ini dia bisa bangun relasi berkualitas dengan keluarga atau dengan temannya, nah itu di sini juga dia mengembangkan value kasih itu, kayak gitu ya. Jadi jangan sampai ada pikiran, oh kalau saya misalnya di sini nggak menikah, saya memutuskan untuk nggak menikah, artinya saya gagal dong di fase ini. Nggak juga gitu ya. Bisa juga relasi itu dikembangkan dengan keluarga dan dengan teman-teman terdekat gitu. Oke. Oh ya, dan tadi yang di fase ini balik lagi saya jelaskan dipengaruhi juga dengan apa yang terjadi di fase sebelumnya ya. Misalnya kayak ketika di fase bayi gitu ya, yang tadi saya jelaskan soal kedekatan sama pengasuh gitu ya. Bentuk kedekatan dengan pengasuh itu ngaruh juga di sini ketika seseorang itu dia membangun hubungan dengan orang lain ya. Tadi udah saya jelaskan, ketika dia hubungan dengan pengasuhnya ketika bayi itu dia punya hubungan yang aman, yang dekat, yang penuh kasih gitu ya. Di sini juga dia bisa percaya dengan orang lain, bisa memberikan kasih juga kepada orang lain. Pengaruhnya di situ kayak gitu. Dan sebaliknya ya. Nah, lalu dari sini lanjut ke mana? Nah, dari dewasa muda masuk ke dewasa pertengahan yang usianya udah 40 sampai 60 tahun. Nah, bisa dilihat ya. Di sini rentang usianya makin nambah, rentangnya makin besar ya, 40 sampai 60 tahun. Ya, di mana di sini udah bekerja sekian tahun, mungkin sudah membangun keluarga, anak-anaknya udah lebih besar gitu ya. Nah, jadi di sini mulai tantangannya adalah kepedulian, gimana membangun kontribusi kepada lingkungan, kepada orang lain, gimana bisa bermanfaat bagi komunitas, gimana di sini bisa merawat generasi berikutnya. Nah, ketika fase ini bisa dilalui dengan baik ya, ketika berada dalam usia ini merasa bahwa oke, dia bisa memberikan kontribusi nih kepada generasi berikutnya. Kan biasa kalau yang dari generasi ini kan mereka mungkin udah menjadi di kerjaan pun udah ada di level-level leader gitu ya, yang sifatnya untuk nurture generasi berikutnya gitu. Maka akan muncul rasa produktif ini. Tapi sementara jika di fase ini seseorang ini dia merasa dia belum memberikan kontribusi kepada komunitas, kepada generasi berikutnya, kepada lingkungannya dia, yang terjadi adalah akhirnya mandek kayak gitu ya. Dan ini semua ngaruh dengan gimana hubungan dia dengan orang lain, pengaruh ke kesehatan dan kepuasan hidup ya, dimana ketika orang-orang yang dalam usia ini mereka bisa produktif gitu ya, tentunya kepuasan hidupnya pasti akan lebih tinggi dibandingkan dengan yang merasa mandek kayak gitu. Saya pakai istilah mandek kali ya biar lebih gampang dipahami. Nah, mungkin beberapa dari smart parents ada ya yang sudah di usia ini juga ya gitu. Nah, lalu ini udah yang terakhir deh. Ada beberapa orang ya yang memang beruntung memiliki usia panjang, bisa sampai pada tahap ini. Ini adalah tahap terakhir dari fase hidup seorang manusia. Jadi dari 60 tahun sampai nanti menutup mata gitu ya. Dimana di sini value yang dikembangkan sudah adalah kebijaksanaan. Di sini mereka mulai melihat lagi gitu ya, saya tuh udah menjalani hidup yang kayak gimana sih gitu ya, apakah selama ini saya menjalani hidup yang bermakna gitu, apakah dia bisa memetik hikmah dari pencapaian maupun kegagalan dia yang terjadi gitu. Nah, ketika hal itu mampu gitu, ketika oma atau opa kita, mau papa kita gitu ya, para lansia ini yang udah di atas 60 tahun, mereka bisa melihat kembali hidup mereka dan mereka melihat bahwa oh ya, dia cukup puas dengan hidup dia, meskipun hidupnya oke, sukses nih gitu ya, kemarin saya bangun bisnis, kerjaan sukses gitu ya, anak-anak bisa sekolah kayak gitu. Nah, itu maka akan muncul value kebijaksanaan. Kebijaksanaan bukan dari kesuksesan doang ya, tapi kegagalan juga. Iya, kemarin nih sempat mau coba bisnis laundry, tapi ternyata ditipu sama orang. Nah, makna apa yang bisa dia petik dari kejadian tersebut gitu ya.
dua-duanya hikmah dari kesuksesan maupun kegagalan itulah yang membentuk kebijaksanaan. Dengan kebijaksanaan itu para lansia ini mereka bisa lebih tenang ketika harus meninggalkan dunia. Kira-kira seperti itu. Nah, inilah fase kehidupan terakhir dari perjalanan hidup seorang manusia. Nah, ini saya tutup dengan quotes yang sangat bagus sekali. Saya kutip dari Zig Ziglar gitu ya. Dia sebutkan bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam hidup itu sebenarnya mengajarkan dan mempersiapkan kita untuk tahap berikutnya dalam kehidupan. Gak ada yang sia-sia, gak ada yang gagal gitu. Contohnya aja ketika kita lihat di tahap kehidupan terakhirnya, semuanya itu sebenarnya butuh balance, butuh keseimbangan. Ya, ada kesuksesan, ada kegagalan juga. Yang penting adalah bagaimana bisa memetik hikmahnya, itu dia. Ketika bisa memetik hikmahnya, bisa memetik pembelajarannya, dari situlah maka kebijaksanaan itu akan ada. Kayak gitu. Jadi dalam hidup ini, selama kita masih bisa untuk belajar dan terus berkembang, melihat segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita dari kacamata yang positif, maka kita sebenarnya nggak pernah gagal dalam hidup ini. Gitu. Nah, itu dia kira-kira yang ingin saya sampaikan ya. Terima kasih Smart Parent semua atas perhatiannya. Semoga di sini Smart Parent semua selalu sehat dan bahagia.